Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Rian Heradi, spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada hari ini kami akan mendemonstrasikan teknik pemeriksaan fisik dasar, pemeriksaan abdomen. Selamat pagi Bapak. Pagi dokter. Perkenalkan terlebih dahulu Pak ya, saya Dr. Rian, spesialis penyakit dalam. Saya dokter yang bertugas di sini Pak. Dengan Bapak Ahmad, betul Pak? Iya dokter. Ya, tanggal lahirnya berapa Bapak? Tanggal 1 dokter. Oke, bulan berapa Pak? Bulan Oktober dokter. Tahunnya Pak? 72 dok. Ya, betul. Bapak tinggal di mana Pak? Di Sawangan dokter. Di Sawangan, Depok ya Pak ya? Iya dokter. Bapak datang saat ini dengan keluhan nyeri ulu hati ya Pak ya? Iya dokter. Oh iya. Setelah ini saya akan lakukan pemeriksaan perut Bapak ya Pak ya. Mungkin pemeriksaannya akan sedikit tidak nyaman, namun Bapak akan diketahui penyakitnya karena apa. Iya, Bersedia Bapak ya? Siap dokter. Mulai. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik abdomen, kita harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Ya, kemudian Bapak tidur terlentang ya, berbaring saja, rileks saja Bapak. Ya, lalu pemeriksa kita pastikan berada di sebelah kanan pasien. Ya, sebelum memulai pemeriksaan, mohon bajunya bisa diangkat ke atas sedikit Bapak. Ya, sebelum memulai boleh dibantu Pak, bajunya dinaikkan sedikit ke atas, dibuka ya Pak ya. Lalu kita lakukan pemeriksaan abdomen. Dimulai dengan inspeksi. Untuk inspeksi pertama kita lihat bagaimana bentuk dari abdomennya itu sendiri. Lalu ada tidaknya scar ataupun jaringan parut bekas dari operasi ataupun dari luka yang lain. Lalu ada tidaknya distensi dari abdomen yang bisa terjadi karena 6F ya, yaitu fat, fluid, flatus, feces, fetus ataupun fulminant mass. Lalu ada tidaknya caput medusae yang merupakan tanda-tanda dari hipertensi portal. Lalu ada tidaknya striae, yaitu bisa terjadi karena ascites intraabdominal malignancy dari Cushing syndrome ataupun obesitas ataupun tanda-tanda kehamilan. Lalu ada tidaknya hernia, bisa berupa umbilical hernia atau incisional hernia, dan juga Cullen sign dan juga Grey Turner sign. Selanjutnya kita sebutkan pembagian regio dari daerah abdomen. Ada 9, regio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regio yang pertama disebut dengan regio epigastrium. Regio kedua adalah hipokondrium kanan. Regio ketiga adalah hipokondrium kiri. Lalu yang di tengah regio umbilicus. Lalu di kanannya adalah regio lumbal kanan, dan yang di kirinya adalah regio lumbal kiri. Lalu di bawahnya, di bagian tengah, ada regio hipogastrium atau regio suprapubik, dan di sebelah kanannya ada regio iliaka kanan, dan ada regio iliaka kiri di sebelah kiri. Auskultasi bising usus. Kita lakukan auskultasi selama masing-masing 10 detik di minimal 2 titik pendengaran. Lalu kita pindahkan ke bagian yang bawah. Dalam keadaan normal, suara usus akan didengarkan setiap 10 detik. Jika terdapat obstruksi usus, suara peristaltik usus akan meningkat. Pada keadaan kelumpuhan usus ataupun paralisis, suara ini sangat melemah dan jarang, bahkan kadang-kadang menghilang. Pada kondisi suara usus yang melemah atau tidak terdengar, maka kita harus memastikan auskultasi didengarkan selama minimal 3 menit. Auskultasi lainnya dengan mendengarkan bruit. Pertama kita letakkan
stetoskop 1-2 cm di atas umbilikus. Lalu kita dengarkan bunyi bruit di sini untuk mendengarkan ada tidaknya abdominal aortic aneurysma. Lalu kita pindahkan ke bagian lateral di sisi kanan ataupun di sisi kiri. Kita dengarkan bruit untuk mendeteksi ada tidaknya arteri stenosis dari renal, arteri renalis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi abdomen. Untuk pertama kalinya kita minta pasien untuk menekuk kakinya 45 derajat. Bapak, saya tekuk sedikit ya Pak ya. Ya, yang kiri juga Pak. Lalu kita tanyakan Bapak, apakah ada nyeri Pak pada saat ditekan? Enggak dok. Ya. Selanjutnya kita lakukan palpasi superficial di 9 regio abdomen. Sembari kita bertanya kepada pasien, Bapak ada nyeri tekan Pak? Enggak dok. Sambil kita perhatikan reaksi mimik wajah dari pasien. Kita juga raba ada tidaknya massa ataupun nyeri tekan dan nyeri lepas pada 9 regio yang kita lakukan pemeriksaan. Selanjutnya kita lakukan palpasi dalam. Kita lakukan pemeriksaan fisik dari hati. Sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu garis midclavicula kanan. Lalu kita lakukan pemeriksaan palpasi dari garis spina iliaca anterior superior ke arah kranial. Lakukan penekanan palpasi mengikuti pola nafas dari pasien. Pada saat pasien menarik nafas, maka tangan kita mengangkat, dan pada saat pasien itu membuang nafas, maka tangan kita menekan. Lakukan secara gentle. Tarik nafas Pak. Pemeriksaan ini untuk mendeteksi ada tidaknya kelainan pada lobus kanan hati. Selanjutnya kita lakukan palpasi hati untuk lobus kiri hati. Dari umbilikal kita lakukan palpasi menuju kranial. Kita lakukan sama dengan gentle dengan mengikuti pola nafas pasien. Selanjutnya kita laporkan apakah terdapat massa atau nyeri tekan, lokasinya di mana, ukuran dan bentuknya seperti apa, lalu konsistensi dari hati seperti apa, lalu ada massa ataupun nyeri tekan yang bersifat mobil atau tidak, dan adanya pulsatif. Pada pasien ini kita tidak temukan pembesaran baik di lobus kanan hati maupun di lobus kiri hati. Pada pasien anak, kita bisa lakukan pemeriksaan palpasi hati dengan menaruh tangan kiri kita di bagian belakang dan kita lakukan palpasi secara gentle. Selalu gunakan sisi palmar dari tangan kita untuk melakukan pemeriksaan EVA. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi dalam untuk melakukan pemeriksaan limpa. Pertama-tama kita identifikasi terlebih dahulu garis Schuffner, yaitu garis dari spina iliaca anterior superior sampai ke arcus costae kiri. Ada 8 bagian. S1, S2, S3, dan S4 tepat pada umbilikal. Lalu S6, S5, S6, S7, dan S8 pada spina iliaca anterior superior. Lalu kita lakukan pemeriksaan limpa seperti halnya pada saat pemeriksaan hati tadi, mulai dari
spina iliaca anterior superior berurutan hingga ke arcus costae kiri. Kita lakukan pemeriksaan secara gentle mengikuti pola nafas dari pasien. Pastikan tetap menggunakan sisi palmar dari tangan kita. Pada pasien ini tidak didapatkan pembesaran limpa. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan perkusi hati untuk menentukan batas hati bagian bawah. Sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu pemeriksaan hati dilakukan dari spina iliaca anterior superior ke kranial. Batas hati kita dapatkan pada perubahan suara dari timpani ke pekak hati. Pada pasien ini kita dapatkan batas hati normal pada ICS 6. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan perkusi limpa. Sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu titik mulainya dari spina iliaca anterior superior menuju ke arcus costae kiri. Kita akan mendapatkan suara perubahan dari timpani menuju ke pekak. Pada pasien ini kita dapatkan suara berubah pada ICS ke-7 kiri, sehingga tidak didapatkan kelainan pada limpa. Pemeriksaan perkusi hati dan limpa dilakukan dalam rangka mengkonfirmasi bila ada pembesaran hati dan limpa pada saat pemeriksaan palpasi hati dan limpa dilakukan. Pemeriksaan fisik abdomennya sudah selesai dilakukan. Selanjutnya akan saya dokumentasikan di rekam medik. Dari pemeriksaan fisik yang saya lakukan, Bapak tidak ada kelainan di organ hati ataupun organ limpa saat ini. Jadi Bapak bisa mengkonsumsi obat-obatan dari saya. Bila nanti akan ada keluhan tambahan, maka akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan abdomen, kita harus mencuci tangan kembali. Demikian demonstrasi pemeriksaan fisik abdomen pada hari ini. Yang paling penting pada pemeriksaan abdomen kali ini adalah yang pertama, pada saat kita inspeksi abdomen, kita bisa menentukan 9 regio yang ada pada abdomen. Yang kedua, pada saat kita melakukan palpasi, kita harus menggunakan sisi palmar dari jari. Dan yang kedua, kita lakukan secara gentle mengikuti inspirasi dan ekspirasi pasien. Sekian dari saya, Dr. Rian Herardi, spesialis penyakit dalam, dokter untuk bangsa. Salam bela negara.